Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai bakteri. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Afif Malifatul Jana dari kelas 10-3. Nah, ayo kita simak videonya. Nah guys, jadi bakteri merupakan mikroorganisme dengan berukuran mikroskopik, merupakan populasi yang terbanyak di bumi. Dapat ditemukan di mana saja, termasuk dalam tubuh manusia. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri bakteri. Yang pertama adalah bersifat uniseluler, yang kedua adalah berdinding sel, yang ketiga adalah diameter tubuhnya kecil, yaitu antara 0,1 sampai 1 mikron dengan panjang 1 sampai 20 mikron. Bakteri hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Yang selanjutnya adalah bakteri hidup berkoloni atau secara soliter. Yang terakhir adalah bakteri bersifat kosmopolit atau berhabitat luas. Materi kedua yang akan saya bahas adalah struktur bakteri. Jadi, struktur bakteri itu yang pertama adalah kapsul. Nah, kapsul ini merupakan lapisan yang terdapat di luar dinding sel. Yang kedua adalah dinding sel. Dinding sel ini bertugas untuk memberi bentuk pada bakteri. Yang ketiga adalah membran plasma. Nah, dalam membran plasma ini bertugas mengangkut bahan-bahan kimia. Dan yang keempat adalah sitoplasma. Sitoplasma pada bakteri mengandung bahan genetik atau ribosom. Yang kelima adalah DNA. Nah, DNA ini berperan dalam perkembangan dan fungsi bakteri. Yang keenam adalah ribosom. Ribosom menjadi tempat protein dibuat atau disintesis. Yang ketujuh adalah flagellum. Flagellum merupakan alat untuk bergerak. Dan yang terakhir adalah pili. Pili ini berkontribusi terhadap penyebaran penyakit. Tunggu dulu, sampai sini kalian masih menyimak videonya kan? Baiklah kalau masih, saya akan melanjutkannya pada bentuk-bentuk bakteri. Jadi bentuk-bentuk bakteri itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah basil atau bacillus. Nah, bakteri ini dia berbentuk batang atau silinder. Dia memiliki 3 variasi yang merupakan monobasil, yaitu hanya 1, diplobacillus yang bergandeng 2, dan streptobacillus yang bergandengan berbentuk rantai. Yang kedua adalah kokus. Nah, pada bakteri kokus ini dia berbentuk bola. Pada variasinya ada monokokus, yaitu tunggal, dia hanya 1. Dan diplococcus bergandeng 2, tetracoccus bergandengan 4 dan membentuk bujur sangkar atau persegi. Sarcina yang bergerombol membentuk sebuah kubus. Lalu ada juga Staphylococcus yang bergerombol dan Streptococcus yang bergandengan berbentuk rantai. Oh iya, tadi yang Staphylococcus itu biar agar mudah diingat, dia tuh berbentuk seperti anggur. Dia jadi saling bergerombol gitu. Nah, yang terakhir adalah berbentuk spiral atau spirilium. Pada bakteri yang berbentuk spiral ini, dia berbentuk lengkung dan nampak seperti spiral. Jadi, variasi bentuknya adalah vibrio yang berbentuk seperti koma, dan ada juga spiral dan spiroceta yang berbentuk lengkung, membentuk struktur yang fleksibel. Jadi dia bergelombang gitu. Sekarang saya akan membahas mengenai peranan bakteri. Jadi, pada bakteri itu terbagi menjadi 2 peran, yaitu bakteri yang menguntungkan dan bakteri yang merugikan. Ternyata ada ya bakteri yang menguntungkan. Nah, mari kita simak penjelasannya. Jadi, contoh bakteri yang menguntungkan itu dia terdapat dalam usus manusia. Contohnya itu adalah Escherichia coli dan Streptococcus. Bakteri ini membantu kesehatan pencernaan, menyerang patogen-patogen yang berbahaya dalam tubuh, dan meningkatkan kekebalan sistem tubuh. Contoh bakteri lainnya adalah Lactobacillus acidophilus. Bakteri ini juga hidup dalam sistem pencernaan manusia dan dapat kita temukan dalam makanan fermentasi. Contohnya adalah yogurt, tempe, dan keju, dan lain-lain. Dan pada dalam bidang kesehatan, ada juga bakteri Bacillus brevis yang berperan dalam pembuatan antibiotik tirotrisin. Lalu ada juga di dalam bidang pertanian, yaitu bakteri Rhizobium leguminosarum yang bersimbiosis dengan akar tumbuhan. Lalu yang kedua adalah bakteri yang merugikan nih. Yang kita tahu kan bakteri itu merugikan doang. Nah, contohnya itu
Kalau pada manusia ada Vibrio cholerae yaitu menyebabkan kolera, Salmonella typhi yang menyebabkan tipes, dan Corybacterium diphtheria yang menyebabkan difteri. Lalu ada juga contoh bakteri penyebab penyakit pada hewan, yaitu Bacillus anthracis yang menyebabkan antraks, dan yang kedua adalah Actinomyces bovis yang menyebabkan bengkak pada rahang sapi. Lalu ada Brucella abortus yang menyebabkan brucellosis yaitu keguguran kandungan dalam sapi, dan ada juga bakteri penyebab pada penyakit tanaman, yaitu adalah Xanthomonas oryzae yang menyerang pucuk batang padi, dan Pseudomonas solanacearum yang menyebabkan penyakit layu pada tanaman terong-terongan. Nggak kerasa ya, kita udah nyampe di materi yang terakhir. Nah, jadi di materi yang terakhir ini saya akan membahas mengenai reproduksi bakteri. Jadi, kalian tahu nggak sih reproduksi bakteri itu terbagi menjadi dua loh. Yang pertama adalah reproduksi seksual dan yang kedua adalah reproduksi aseksual. Nah, dalam reproduksi seksual ini terbagi menjadi 3 cara lagi loh. Yang pertama adalah konjugasi, yang kedua adalah transformasi, dan yang ketiga adalah transduksi. Nah, konjugasi merupakan perpindahan materi genetik secara langsung melalui pili antara dua bakteri yang saling berdekatan. Yang kedua adalah transformasi, yaitu merupakan perpindahan materi genetik tanpa adanya kontak langsung. Yang ketiga adalah transduksi. Nah, transduksi ini perpindahan materi genetik dari satu sel bakteri ke bakteri yang lainnya melalui bakteriofag sebagai perantaranya. Dan ada juga yang saya bilang tadi reproduksi aseksual, yaitu melalui pembelahan biner. Nah, pertama-tama bakteri tersebut akan mereplikasi DNA-nya sendiri. Kemudian bakteri melakukan pembagian sitoplasma dan menghasilkan 2 sel baru. Nah guys, jadi itu saja materi bakteri yang sudah saya sampaikan. Kalian sudah paham kan apa itu bakteri, peranan bakteri, struktur bakteri, ciri-ciri bakteri, bentuk bakteri, dan sistem reproduksi pada bakteri. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua ya. Saya Malifatul Jana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.